Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Dia Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai kesetimbangan kimia kelas 11 semester 1. Sebelum mulai masuk ke pembahasannya, di sini saya akan sedikit memberi kata motivasi dari Sakuntala Devi, yang dimana pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, namun juga soal memperluas pengetahuan juga menyerap ilmu kehidupan. Pada materi kesetimbangan kimia, saya akan membahas terkait KD 3.8, yaitu menentukan hubungan antara reaksi dengan hasil reaksi kesetimbangan, dan 4.8, yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Baik, di sini terdapat gambar botol yang berisikan air. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang terlintas di benak kalian mengenai uap air dalam botol? Oke, gambar selanjutnya ada gambar botol dengan wadah tertutup dan botol dengan wadah terbuka. Apa sih yang membedakan uap air dari kedua botol tersebut? Simak baik-baik ya. Jadi, jika air diletakkan dalam botol terbuka dan dibiarkan begitu saja, maka air dalam botol tersebut akan berkurang. Hal ini dikarenakan butir-butir air menguap dari permukaan air dan keluar dari botol. Sedangkan pada botol tertutup, uap air yang terjadi pada proses penguapan tidak keluar. Akibatnya, jika uap telah menjadi jenuh, ada sebagian uap air yang akan mengembun kembali menjadi butir-butir air yang menempel pada botol, sehingga pada akhirnya mengalir lagi ke dalam botol. Mengapa volume air dalam botol tetap? Karena jumlah air yang menguap sama dengan jumlah uap air yang mengembun kembali menjadi air. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam botol tersebut laju penguapan air sama dengan laju pengembunan air, yang proses ini disebut dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis yaitu proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah dan dapat terjadi dalam suatu reaksi kimia. Akan tetapi, proses kesetimbangan dalam reaksi kimia terjadi apabila reaksinya merupakan reaksi bolak-balik dan berlangsung dalam sistem tertutup. Reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversibel, di mana reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk, dan produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat-zat asalnya. Contoh, reaksi antara NaOH dan HCl yang hanya dapat berlangsung ke arah kanan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan cara mereaksikan kembali hasil reaksi, yaitu NaCl dan H2O, di mana fakta menunjukkan bahwa NaCl tidak akan bereaksi dengan air membentuk NaOH dan HCl. Lalu yang kedua, reaksi dua arah, yaitu reaksi yang berlangsung dari reaktan ke produk, atau juga sebaliknya, yakni dari produk ke reaktan. Ciri-ciri reaksi dua arah: yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. A direaksikan dengan B menghasilkan C dan D, lalu C dan D-nya akan bereaksi kembali menjadi A dan B, jadi ditandai dengan tanda panah arah bolak-balik. Contohnya seperti timbal 2 sulfat yang jika direaksikan dengan larutan natrium iodida akan membentuk timbal 2 iodida dengan larutan natrium sulfat. Secara umum, kesetimbangan dalam reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Pada persamaan reaksi kesetimbangan kimia, setiap terjadi reaksi ke kanan, maka zat-zat produk akan bertambah, sementara zat-zat reaktan akan berkurang. Dengan demikian, ini terjadi terus-menerus, sehingga secara mikroskopis terjadi reaksi bolak-balik pada reaksi kesetimbangan. Keadaan seperti ini dikatakan bahwa kesetimbangan bersifat dinamis. Keadaan dinamis hanya terjadi dalam sistem tertutup. Meskipun hampir semua reaksi merupakan reaksi dapat balik, tetapi tidak semua reaksi dapat balik akan menjadi setimbang. Untuk dapat menjadi reaksi setimbang, diperlukan persyaratan lainnya, yaitu reaksinya bolak-balik, sistemnya tertutup, dan bersifat dinamis. Reaksi kesetimbangan berdasarkan fasa dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas saja, seperti pada contoh di bawah ini. Lalu kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya seperti contoh di bawah ini. Ada yang berwujud gas, dan ada juga yang berwujud padat. Pada suhu tetap, dalam suatu reaksi kesetimbangan terdapat hubungan antara konsentrasi reaksi dengan konsentrasi hasil reaksi terhadap tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai tetap. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat ditulis sebagai berikut, di mana PQMN adalah koefisien reaksi, maka hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu M dan N, dibagi dengan hasil kali reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu P dan Q.
Makna nilai tetapan kesetimbangan merupakan informasi penting. Yang pertama, memprediksi arah reaksi, lalu yang kedua, menentukan apakah suatu reaksi bolak-balik berada dalam keadaan setimbang, dan yang ketiga, menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan KC menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Untuk menghitung tetapan kesetimbangan tersebut harus memastikan fasanya, karena KC hanya untuk fasa gas dan akuos, sedangkan fasa lainnya diabaikan, seperti pada contoh di bawah ini. Contoh berikut tertulis bahwa hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Tetapan kesetimbangan yang dilambangkan dengan Kp menyatakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Untuk menghitung tetapan kesetimbangan tersebut harus memastikan fasanya, karena fasa yang dibutuhkan hanya fasa gas. Lambang A dan B besar merupakan reaksi, sedangkan lambang C dan D besar merupakan hasil reaksi. Lalu pada A, B, C, dan D kecil masing-masing merupakan koefisien reaksi. Hubungan antara Kc dan Kp sebagai berikut ini, di mana R sebagai tetapan gas umum, T sebagai suhu, dan delta N sebagai selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui suhu 125 derajat Celcius dengan nilai Kp yakni 0,25. Yang ditanya yaitu tekanan parsial karbon dioksida dan uap air. Cara menjawabnya, yang pertama tulis kembali persamaan reaksi dengan melihat wujud masing-masing zat, yakni hanya fasa gas saja. Lalu yang kedua, tekanan parsial karbon dioksida dan uap air dimisalkan sebagai X. Lalu ditulis Kp sama dengan tekanan parsial karbon dioksida dan uap air. Diketahui Kp sama dengan 0,25 dan tekanan parsial karbon dioksida dan uap air yakni X pangkat 2. Kemudian diakarkan kedua ruasnya sehingga didapat tekanan parsial karbon dioksida dan uap air dalam kesetimbangan yakni 0,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.